Cek 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 cek. Halo sobat ini, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan sorry kalau misalnya uploadnya agak sedikit lebih lama ya coy ya. Soalnya gue udah nggak pakai wifi lagi coy. Wifi-nya kemahalan coy. Masa 400.000 sebulan, makanya nggak pakai wifi lagi, sekarang pakai data lagi. Jadi aduh, uploadnya lambat edan. Waduh. Jadi ya itulah, kadang biasanya kan gue upload selalu rutin ya. Jadi agak sedikit nggak rutin ini gara-gara paketnya kemahalan semua. Mau pakai provider lain pun sama aja, nggak bagus juga. Jadi terpaksa pakai kartu. Ya gitulah. Yaudah, kita gaskan lagi dah lah profil, langsung aja kita gaskan. Dan yang mau kasih gua kopi ataupun ya bantu-bantu isi paket bisa banget cek di deskripsi. Oke, yuk langsung aja kita gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shogi dia pun datang menuju tempat di mana Secret Tower berada, markas utama dari Secret Tower. Dari tempat inilah Shogi dia telah memporak-porandakan tempat ini bagian depan hingga memancing 4 guardian tengah. Mereka pun datang, 4 guardian tengah yang terdiri dari Lanpi, Hong San, dan juga gadis hijau yang bernama Lu Xiao dan juga Huang Hua. Mereka berempat adalah guardian penjaga area tengah, dan kemunculan 4 guardian membuat para penjaga mereka pun yakin kalau mereka pasti bakal selamat. Karena 4 guardian itu mereka semua adalah Great Cultivator yang ada di rank 5. Dan untuk Shogi yang melihat 4 Great Cultivator, dia pun tahu kalau sepertinya ini agak sedikit ya oke lah, karena mau bagaimanapun mereka berempat adalah kultivator tingkat 5. Dan itu jelas membuat misi kali ini, dungeon kali ini memang berada di bintang 4, yang artinya dungeon ini memanglah bukan dungeon biasa. Sedangkan untuk Bibi ini yang saat ini memantau dari kejauhan, dia pun melihat kalau ternyata di tempat ini ada 4 rank 5. Walaupun mereka berempat hanya ada di rank 5 tahap awal, tapi tetap saja mau bagaimanapun mereka semua ada di rank 5. Dan itu tidak akan cukup mudah. Sedangkan di arena sendiri saat ini gadis hijau ini dia pun sungguh sangat yakin dapat mengalahkan Lu Xiaogi yang datang merusuh ke tempatnya. Dan dia kini akan menggunakan salah satu tekniknya untuk dapat menghentikan Lu Xiaogi. Dan dia juga berujar, daripada mengucapkan sebuah kata-kata yang tidak berguna, mengapa kita tidak mendengarkan sedikit lagu saja? Ucap dari gadis ini yang tiba-tiba saja melepaskan bunyi musik seruling yang ada bersama dengan dirinya. Ketika dia melepaskannya kini memancarkan gelombang suara yang dapat membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun langsung merasakan rasa sakit yang luar biasa. Mereka terasa kalau energi spiritual yang ada di dalam tubuh mereka mulai bergejolak. Dan ternyata di tempat ini juga ada seorang player yang merasakan hal serupa. Dia pun merasakan sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan, tapi ketika dia ingat kalau dia adalah seorang player, ya udah tinggal di mute, hilang suaranya, kagak ngaruh apa-apa. Dan itu membuatnya lega. Ya, aku tinggal mute aja, jadi suaranya hilang. Ucap dari player itu. Tapi di sini dia juga yang melihat ada Lu Xiaogi. Dia pun sungguh sangat senang karena dia tahu ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk dapat viral. Ini aku tidak menyangka kalau ternyata ini semua telah ditakdir oleh diatur oleh takdir. Ucap dari bocah ini yang kini langsung menyiapkan kameranya untuk merekam aksi dari Lu Xiaogi, karena ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk dapat viral. Yes. Sedangkan untuk Hetty yang merasakan suara itu tentunya membuatnya bergejolak. Dia pun merasakan rasa sakit yang luar biasa. Energi spiritual yang ada di dalam tubuhku terasa seperti diaduk-aduk. Ucap dari Hetty yang merasa sangat-sangat tidak nyaman. Tapi ternyata hal itu tidak terpengaruh kepada Lu Xiaogi. Dan di sini Lu Xiaogi dia masih biasa-biasa aja, yang membuat Hetty dia pun bingung. Namun ternyata hal ini memiliki efek yang berbeda kepada mereka yang ada di tingkatan atas dan juga tingkatan bawah. Di mana mereka yang ada di tingkatan bawah mereka akan merasakan rasa sakit yang tidak menyenangkan, tapi untuk mereka yang ada di rank atas itu akan memberikan sebuah ilusi untuk mereka. Dan ternyata ilusi yang didapatkan oleh Lu Xiaogi adalah ilusi yang kayak gini nih, tante-tante duhai. Dan itu adalah sesuatu yang mantap lah pokoknya, hingga membuat Lu Xiaogi jadi bengong melihat ilusi yang seperti ini. Tapi melihat Lu Xiaogi yang bengong membuat kini salah satu guardian mencoba untuk dapat menyerang Lu Xiaogi, karena ini adalah sebuah kesempatan. Ini adalah sebuah kesempatan. Ucap dari gadis ini yang kini melepaskan sebuah serangan langsung ke arah Lu Xiaogi. Dan ketika serangan itu datang di sini, Hetty dia pun tahu kalau ini akan sangat berbahaya. Maka tertelah dia harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan mereka menyakiti Master, ucap dari Hetty. Tapi sebelum Hetty melakukan sebuah tindakan di sini, serangan itu pun langsung hilang, langsung berhenti. Serangan dan juga ilusi itu langsung hilang dalam satu gerakan oleh Lu Xiaogi. Dan melihat itu semua tentunya membuat Hetty dia sungguh sangat senang.
Seperti yang diharapkan dari Master, dia dapat menghilangkan itu dalam satu gerakan, ucap dari Hating yang kagum. Sedangkan untuk gadis ini, dia pun shock bagaimana bisa Shogi dapat menghentikan serangan yang dia berikan. Serangan kombinasi bersama dengan saudara seniornya. Sedangkan untuk Liu Xiaoqi sendiri, dia berujar, hei, apakah menurutmu skill yang seperti itu dapat membuatku terpengaruh? Tidak. Itu hanyalah skill rendahan, ucap dari Liu Xiaoqi. Dan sekarang adalah balasannya. Ucap dari Liu Xiaoqi, kini dia pun melepaskan sebuah serangan counter kepada gadis itu yang membuat gadis itu langsung jas bagi dua. Waduh, langsung bagi dua. Dan melihat adik juniornya diperlakukan seperti ini tentunya mengejutkan bagi mereka semua yang melihatnya. Dan itu jelas tidak membuat mereka terima. Dan itu membuat salah satu dari mereka mencoba untuk dapat membalaskan ini semua. Langsung maju aja si gadis coklat ini. Dan ketika melihat saudaranya maju di sini, dua lainnya langsung melepaskan sebuah serangan counter pelindungan untuk saudara seniornya itu. Cepat berikan pelindungan pada junior, ucap dari gadis biru itu yang disambut oleh gadis hijau ini. Dan untuk gadis hijau, aku tidak menyangka kalau ternyata aku harus menggunakan kekuatan penuh ini, ucap dari gadis hijau itu. Tapi ketika dia akan melepaskan, musiknya kembali kini, bibirnya disumpel langsung sama Liu Xiaoqi. Bibirnya langsung disumpel oleh Liu Xiaoqi hingga membuat gadis ini ngap, kagak bisa ngomong, mulutnya disumpel, hidungnya disumpel, jadi nggak bisa mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Dan itu adalah sesuatu yang membuatnya nggak bisa napas, ngap. Iya guys, ini dia pun ngap ketika hidung dan juga mulutnya disumpel. Waduh. Dan untuk gadis coklat ini, dia tidak terima ketika saudara juniornya telah diperlakukan seperti itu. Dan dia langsung melakukan sebuah inisiasi. Dan dia akan menyerang dengan menggunakan teknik unik yang dia miliki, yaitu akan memasukkan Liu Xiaoqi masuk ke dalam lukisan yang ada bersama dengan dirinya. Dan ini adalah skill unik yang dia miliki. Dan dia tidak akan langsung menyelesaikan ini semua, tapi dia berniat untuk dapat mempermainkan Liu Xiaoqi nanti ketika Liu Xiaoqi telah masuk ke dalam lukisan yang dia miliki. Dan untuk Liu Xiaoqi yang melihat ini semua, dia menganggap kalau ini hanyalah hal-hal kecil yang tidak berguna. Dan itu membuat Liu Xiaoqi menyerahkan untuk melawan gadis itu hanya kepada Hating. Hei Hating, aku akan membiarkan kau menangani gadis itu, ucap dari Liu Xiaoqi. Karena memang lawannya juga nggak layak, Liu Xiaoqi ingin membuat Hating mendapatkan sebuah pelajaran. Maka dari itulah kini Liu Xiaoqi dia mengutus Hating untuk menyelesaikan ini semua. Dan itu membuat kini Hating dia pun mengeluarkan item miliknya. Dan ketika dia mencabutnya, kini memancarkan energi yang luar biasa, memancarkan para zombie-zombie keluar dari dalam teknik yang dilepaskan oleh Hating. Dan itu langsung melesat kepada gadis itu, gadis coklat ini. Dan ketika dia melihat teknik yang diberikan oleh Hating, dia pun juga cukup terkejut karena ternyata apa yang dilepaskan oleh Hating langsung masuk ke dalam lukisan yang dimiliki oleh gadis ini. Karena memang di sini gadis ini dia pun menggunakan lukisannya untuk dapat menghentikan semua serangan yang diberikan oleh Hating. Tapi karena memang jumlahnya terlalu banyak dan juga energi spiritual yang ternyata ini berbeda dari energi spiritual biasa, membuat gadis ini dia pun jadi bingung. Apa ini? Tidak, ini ada yang salah dengan energi orang ini, ucap dari gadis ini yang awalnya dia pikir kalau ini hanyalah sebuah ilusi, tapi ternyata tidak, ini diciptakan oleh energi spiritual. Dan itu adalah membuatnya jadi bingung, apakah ini adalah hantu sesungguhnya? Jika tidak, ini lukisanku akan hancur, ucap dari gadis ini yang mulai panik. Karena memang ketika lukisannya rusak dan hancur, maka itu juga akan memberikan sebuah efek balik. Dan ternyata hal itu pun benar adanya, memberikan sebuah letupan dan juga efek balik untuk penggunanya. Sedangkan untuk lukisan itu setelah dihancurkan, kini muncul jiwa-jiwa kuning aneh yang berasal dari orang-orang yang telah ditangkap oleh gadis itu. Dan itu adalah sesuatu yang mengejutkan pula bagi Hating. Benda ini yang bersinar, apa itu? Pikir dari Hating. Dan untuk Liu Xiaoqi yang melihatnya, dia pun tahu kalau itu adalah jiwa yang dimiliki oleh orang-orang yang sebelumnya. Itu pasti adalah jiwa yang dimiliki oleh orang yang telah terkurung di dalam lukisan itu. Dan sekarang mereka bisa kembali pulang. Dan Hating, kau telah menyelamatkan mereka, yang artinya kau adalah hero bagi mereka, ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat Hating yang melihatnya dan juga mendengarnya, dia tidak menyangka kalau dia kini menjadi seorang hero. Angkat untuk Liu Xiaoqi setelah dia mengalahkan dua dari mereka, dia juga berujar, sekarang tinggal kau yang terakhir. Jadi apa yang kau miliki? Trik apa yang kau miliki? Ucap dari Liu Xiaoqi menyindir gadis biru ini. Dan untuk gadis biru ini, dia pun sempat terdiam ketika dia kini hanya menghadapi Liu Xiaoqi saja. Ketika dia harus menghadapi Liu Xiaoqi maksudnya. Dan untuk Liu Xiaoqi,
Dia pun tahu kalau sepertinya gadis itu tidaklah layak untuk dirinya pula. Dan itu membuatnya berujar, meskipun kau sudah tidak punya jurus lagi, tapi aku tetap akan memberikan kau pelajaran, ucap dan Lee Seok-gi. Dan untuk gadis ini dia pun tahu kalau reputasi yang dimiliki oleh Lee Seok-gi ternyata memang benar adanya sesuai dengan apa aslinya. Dan ini adalah sesuatu yang mengerikan. Tapi dia juga tahu dia memilih untuk kabur dan melarikan diri membuatnya juga harus berhadapan dengan Master Menara, yang artinya nggak ada jalan keluar bagi dirinya. Dan tentunya jika dia melawan Lee Seok-gi, dia juga akan berakhir. Begitu juga jika dia kabur, dia juga akan berakhir di tangan Master Menara. Dan itu membuatnya jadi bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Apalagi saat ini saudara juniornya si gadis hijau ngap. Mulut dan juga hidungnya ditutup sama Lee Seok-gi, jadi ngap gak tuh? Waduh. Dan itu membuat guys ini gak punya pilihan lain selain kini mematikan kecapi miliknya untuk memberikan sebuah serangan. Dan itu membuatnya berujar, Master Sekte Lu, karena Master Sekte Lu tertarik, jadi secara alami aku akan menemanimu sampai akhir, ucap dari guys ini yang memutuskan untuk melawan Lee Seok-gi saja. Tapi di sini dia juga mengatakan kalau aku adalah pimpinan dari guardian yang ada di bagian tengah, yang artinya aku memiliki kekuatan yang berbeda daripada saudara-saudaraku yang lainnya, karena aku memiliki kekuatan domain, ucap dari guys ini yang kini dia penting memetik kecapi yang ada bersama dengan dirinya. Dan itu membuat kini dia pun melepaskan sebuah teknik miliknya untuk segera mengalahkan Lee Seok-gi yang ada di depannya. Aku adalah seorang Great Cultivator yang memiliki domain, ucap dari gadis itu. Dan melihat domain yang dimiliki oleh gadis itu membuat Bibi Ning yang ada di atas sana, dia pun merasa kalau sepertinya domain yang dimiliki oleh gadis itu agak sedikit unik. Namun di sini untuk Bibi Ning dia juga tahu kalau Lee Seok-gi juga tidaklah selemah itu, apalagi dia saat ini bersama dengan Hating, yang artinya Sekte Mo. Kali ini dia telah memiliki 3 orang Great Cultivator. Dan aku awalnya tidak percaya kalau ternyata sekarang Sekte Mo memiliki 3 orang Great Cultivator bersama dengan Dong Li tentunya, ucap dari Bibi Ning. Dan sepertinya ini agak semakin menarik, dan kami para orang-orang tua menjadi tua. Waduh. Dan untuk Bibi Ning dia juga menganggap kalau apa yang diucapkan oleh Pak Tua Haji sebelumnya itu ternyata benar adanya, karena Lee Seok-gi luar biasa. Sedangkan untuk Pak Tua Haji sendiri saat ini dia pun stres ketika dia harus mengurus hal-hal administrasi. Padahal sebelumnya dia hanya dijanjikan 1 hari aja untuk mengurus administrasi menggantikan Bibi Ning. Tapi ini sudah beberapa hari yang membuatnya jadi kesal, dan dia tidak suka harus mengurus hal-hal ribet seperti ini. Kenapa aku harus mengurus hal-hal seperti ini? Aku tidak menyangka kalau ternyata wanita itu dia menjebakku seperti ini, ucap dari Pak Tua Haji yang gak suka ketika dia harus mengurus hal-hal administrasi menggantikan Bibi Ning. Sedangkan untuk Lee Seok-gi sendiri saat ini dia masih berhadapan dengan gadis biru itu. Dan untuk gadis biru ini dia juga berujar, aku akan memainkan sebuah musik yang ini akan menjadi sebuah ratapan, ucap dari gadis itu yang kini dia pun ting 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 ting. Wah, melepaskan teknik miliknya, teknik unik miliknya. Dan itu adalah sesuatu yang akan merubah suara musik menjadi sebuah bilah yang kini cas mengenai siapapun yang ada dekat dengan dirinya, tidak peduli kawan ataupun lawan, semua diserang secara random. Dan itu membuat Hating yang melihatnya dia pun tahu kalau sepertinya ini akan sangat berbahaya jika masternya terkena. Dan untuk Lee Seok-gi dia masih memperhatikannya, karena saat ini teknik yang dilepaskan oleh lawannya tidak memiliki sebuah pola. Tapi setelah memperhatikan cukup lama, di sini Lee Seok-gi dia pun tahu kemana arah dari serangan ini. Baiklah, aku mengerti. Hating, minggir dikit. Aku telah mengetahui domainnya, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Hating dia pun bingung. Benarkah Master mengetahuinya secepat itu kah? Pikir dari Hating. Dan ternyata hal itu benar adanya, karena ketika bilah itu datang mengenai Hating, langsung dihentikan oleh Lee Seok-gi yang dapat membaca arah serangan dari gadis itu. Dan untuk Lee Seok-gi dia juga berujar, Hating, sudah kukatakan minggir dulu biar Master mula yang bekerja, ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk Tante Duhai, dia pun tidak menyangka kalau ternyata Lee Seok-gi dapat mengetahui domain itu dengan sangat-sangat cepat. Walaupun ya domainnya agak sedikit unik, tapi melihat Lee Seok-gi yang sepertinya agak sombong membuat gadis biru ini dia pun kesal. Bagaimana bisa kau tahu tentang domain milikku? Kau pasti hanya menggertak, ucap dari gadis ini yang kini kembali melepaskan bilah-bilah miliknya, merubah suara menjadi bilah. Dan untuk Lee Seok-gi
Kekuatan domainmu adalah mengubah suara kecapi menjadi sebuah energi atau sesuatu yang cukup tajam. Ucap dari Lee Seok-gi, dan hal itu pun mengejutkan bagi gadis ini. Apa? Bagaimana kau tahu? Ucap dari gadis itu yang tanpa sadar dia membenarkan apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi, yang membuat Lee Seok-gi dia berujar, nah, ternyata tebakanku benar. Ucap dari Lee Seok-gi yang membuat gadis itu dia pun kesal ketika dia sudah dijebak oleh Lee Seok-gi, dan itu membuat kini dia kembali melepaskan lebih banyak lagi alunan musik kecapi miliknya, dan dia kini menyerang Lee Seok-gi tanpa pikir panjang dan tanpa arah. Dan selama suara kecapiku ada, kau cepat atau lambat, kau saat ini berada di dalam domainku dan kau pasti akan terkena. Ucap dari gadis ini, karena memang serangan yang dimiliki oleh gadis ini random, dan untuk Lee Seok-gi, hal yang seperti ini tidaklah berguna karena dia tinggal menggunakan atribut air miliknya untuk dapat melindungi dirinya, dan itu akan membuat Lee Seok-gi dia dapat melihat dan merasakan bila saja nanti suara-suara itu berubah menjadi bila dapat dirasakan oleh energi spiritual air yang ada bersama dengan dirinya, yang artinya dengan bantuan ini Lee Seok-gi dapat merasakan dari mana serangan itu akan datang. Dan ternyata hal itu benar adanya sesuai dengan tebakan dari Lee Seok-gi. Kini salah satu air yang ada di sekitaran dirinya mulai bereaksi, yang artinya ada serangan yang akan datang, dan di sini Lee Seok-gi dapat dengan mudah mematahkan serangan dari gadis itu, dan melihat semua serangannya dapat dipatahkan oleh Lee Seok-gi tentunya mengejutkan bagi gadis ini, karena serangan yang dia lepaskan itu tidak kasat mata. Bagaimana bisa Lee Seok-gi dapat merasakannya? Dan untuk gadis ini dia pun shock. Tapi untuk Lee Seok-gi, dia berujar, sudah, domainmu sudah tidak menjadi efektif lagi, dan sekarang aku harus menghukummu karena kau telah melakukan sesuatu yang jahat bahkan untuk orang-orangmu sendiri. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk gadis ini dia pun tidak mau, dan dia pun memohon untuk tidak diambil, tapi yang ada kagak peduli. Lee Seok-gi melakukan sesuatu yang memang pantas untuk didapatkan oleh gadis itu. Ini adalah hal yang pantas untuk kau dapatkan. Ucap dari Lee Seok-gi, dan sekarang hanya tersisa kau. Ucap dari Lee Seok-gi kepada gadis hijau ini yang hidung dan juga mulutnya udah diempet oleh Lee Seok-gi. Dan untuk gadis itu dia cuma dapat keringat dingin. Dan untuk Lee Seok-gi dia juga berujar, hei kau, sekarang apakah kau akan menolak sampai akhir atau kau akan mau mendengarkan apa kata-kataku dan membawa aku menuju menara utama? Ucap dari Lee Seok-gi, yang pada akhirnya gadis itu memutuskan untuk tunduk sama Lee Seok-gi dan mengajak Lee Seok-gi melalui sebuah jalan kecil untuk pergi menuju area menara utama. Namun di sini Hating dia tidak percaya dengan gadis itu, dan dia tidak percaya akan apa yang diucapkan oleh gadis itu. Tapi untuk Lee Seok-gi dia nggak peduli dengan itu semua, karena dannya gadis ini dapat membawa mereka menuju tempat utama dan terhindari dari para kroco-kroco yang nggak penting, dan itu akan membuat ngabisin energi doang. Tapi di sini Lee Seok-gi tiba-tiba aja dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem, dan ketika Lee Seok-gi membaca notifikasi itu ternyata Lee Seok-gi kini masuk forum lagi, forum para player, yang membuat Lee Seok-gi dia pun bingung lah. Benarkah? Dan ketika dia melihat isi ternyata itu adalah sebuah rekaman milik dirinya ketika dia menunjukkan aksi yang luar biasa di tempat ini, yang membuat dia pun jadi bingung lah. Benarkah? Udah viral aja bah, ucap dari Lee Seok-gi. Dan ternyata itu dilakukan oleh bocah ini yang merekam yang sebelumnya, yang membuat Lee Seok-gi jadi bingung. Loh, kok di dalam dungeon ada player kah? Wah, gak kusangka ternyata bahkan di sekte jahat seperti ini ada player juga kah? Wow, ternyata dunia Tianshuan memang sangat tinggi, gila. Bahkan di dalam dungeon ada player. Wah, dan ucap dari Lee Seok-gi yang tidak menyangka kalau ternyata aksi dia kali ini juga direkam oleh seorang player. Tapi untuk gadis ini, dia pun kini membawa Lee Seok-gi menuju area utama. Tapi untuk Lee Seok-gi, dia pun tahu kalau sepertinya ada yang tidak beres. Gadis itu tiba-tiba saja menghentikan jalannya karena dia mengatakan kalau dia cuma bisa membawa Lee Seok-gi cuma sampai sini doang. Dan untuk gadis ini dia pun merasakan tekanan yang dimiliki oleh Lee Seok-gi itu sepertinya sama seperti tekanan yang dimiliki oleh Master Menara. Walaupun Lee Seok-gi tingkat kultivasinya ada di bawah dari Master Menara, tapi karena memang Lee Seok-gi memaksa untuk gadis ini untuk tetap mengikuti jalan ini, membawa mereka menuju area utama hingga masuk, membuat gadis ini nggak punya pilihan lain. Tapi dia juga tahu kalau dia membawa Lee Seok-gi tentunya dia juga akan dihukum oleh Master Menara. Tapi jika dia nolak Lee Seok-gi, dia juga akan dihukum oleh Lee Seok-gi, yang artinya dia nggak punya pilihan lain selain memilih untuk menyerang Lee Seok-gi saja. Karena menurut hitung-hitungan Lee Seok-gi dapat dikalahkan oleh dirinya lebih memungkinkan daripada dia mengalahkan Master Menara. Tapi untuk Lee Seok-gi hal yang seperti ini
nggak berguna dan itu membuatnya berujar. Pada akhirnya kau tetap memilih Master Menara. Baiklah, aku mengerti, ucap dari Lee Seokgi. Dan untuk gadis ini, dia pun kesal kepada Lee Seokgi karena Lee Seokgi telah mengambil 3 saudarinya. Maka tertulah dia tidak terima dan dia memilih untuk melawan Lee Seokgi. Bahkan jika memang dia harus berakhir, maka dia akan membawa Lee Seokgi. Tapi kalian pikir ini semua akan berguna kepada Lee Seokgi? Ya, tentu saja tidak. Dan apakah Lee Seokgi akan membebaskan gadis ini atau akan menghukumnya juga seperti 3 saudaranya yang lainnya? Kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan menurut gua gadis ini nggak terlalu penting. Jadi ya, you know lah. Bye, thank you.